Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatika Aulia sebagai konselor Anda hari ini. Boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Boleh perkenalkan, saya Nur Asya Rotani dari SMA Islam. SMA Islam kelas berapa Mbak? Saya kelas 12. Kelas 12 itu bentar lagi lulus ya? Iya. Oke. Mbaknya sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum, ini baru pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling ya. Jadi konseling itu memberi bantuan antara konselor ke konseling. Kontrak kita hari ini berjalan sekitar 45 menit. Terus untuk kerahasiaannya Mbak tidak perlu khawatir karena ini sudah terjamin. Diharapkan di sesi konseling ini Mbak bisa bercerita seluas mungkin agar sesi konselingnya berjalan lancar ya Mbak. Sebelumnya Mbak bisa memanggil saya Kak, Bu, Mbak, namanya Mbak Jaya. Oke, jadi hari ini ada yang ingin diceritakan Mbak? Saya itu akhir-akhir ini merasa kesulitan untuk memesan sendiri. Jadi saya gelisah waktu keluar sendiri gitu Bu. Oke. Jadi kalau keluar sendiri itu jadi gelisah gitu ya? Oke. Itu pertama kali Mbak merasakan itu kapan Mbak? Sejak SMA kelas 1 mungkin ya. SMA kelas 1? Iya. Nah, itu seperti apa kejadiannya? Waktu itu tuh saya sedang keluar sama teman-teman saya ke suatu tempat makan gitu Bu. Terus kan kita pesen makanan ke kasir. Nah, waktu saya disuruh pesan, saya nggak berani buat ngomong ke kasirnya karena saya merasa takut. Tapi saya nggak tahu kenapa saya takut dan saya merasa gelisah gitu. Oke, jadi Mbaknya pertama kali itu sama teman-teman gitu ya? Iya. Terus suruh memesan kasir tapi Mbaknya takut. Tadi kan Mbaknya bilang kalau itu pertama kali muncul pas sama teman-temannya gitu ya, pas ke suatu tempat makan terus Mbaknya disuruh pesan, Mbaknya takut. Nah, apa yang Mbak rasakan ketika takut itu Mbaknya gimana? Ya saya merasa bingung, terus kayak saya jadi tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu ke kasirnya. Jadi saya minta tolong ke teman saya buat ngomong ke kasir. Tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu ya? Iya. Tiba-tiba kayak nggak bisa ngomong gitu ya Mbak? Itu terjadi apakah Mbaknya merasa kayak takut salah ngomong, takut dipandang kasirnya kayak gimana, atau seperti apa Mbak? Saya takut salah ngomong sih, kayak takut pas nyampein pesenannya itu saya takut belibet gitu. Oke, takut belibet. Iya. Apakah ada momen sebelumnya mungkin Mbaknya merasa kayak itu jadi Mbaknya takut ngomong ke kasir, atau ada momen apa di masa lalu mungkin Mbaknya ada kejadian atau seperti apa? Dulu itu pernah waktu masih SMP kayaknya ya Bu. Saya tuh keluar kan sama ibu saya. Nah, saya disuruh pesen ke kasir. Mungkin karena saya kurang dengar apa yang disampaikan sama ibu saya, jadinya saya salah pesen gitu, terus akhirnya dimarahin. Jadi dari kejadian itu saya jadi agak belibet kalau ngomong sama orang lain, kayak pesen-pesen gitu. Jadi dari kejadian yang sama ibunya tadi Mbaknya jadi belibet gitu ya kalau ngomong sama orang. Nah, Mbaknya tadi kan bilang kalau kejadian ini tuh mempengaruhi kesehariannya Mbaknya gitu ya, jadi takut keluar sendirian. Bagaimana Mbaknya mengatasi hal tersebut? Kayak misalnya kalau Mbaknya keluar sendirian gitu, apa yang Mbaknya lakukan kalau mau pesan gitu? Saya
saya jadi lama sih, maksudnya saya harus latihan ngomong dulu ke kasirnya biar nggak belibet, biar saya nggak gelisah gitu. Jadi ya wis itu kok. Mbaknya jadi mbaknya jadi mencoba terus gitu ya ngomong buat ke kasir. Iya. Oke. Kayak mbaknya mungkin bisa ceritakan kapan terakhir kali mbaknya memesan sendiri, kapan terakhir mbaknya keluar sendiri. Nah, itu kejadiannya kayak apa? Kebetulan kemarin saya habis keluar sendiri kan, saya habis ke beli es krim. Terus sebelum saya ke tokonya itu, karena saya pengen banget makan es krim, dan saya awalnya tuh ngajak teman saya, cuman teman saya tuh lagi nggak bisa, jadi saya harus berangkat sendiri kan, buat ngomong ke kasir juga kan. Jadi waktu di jalan tuh saya muter-muter lama banget buat nyiapin saya harus ngomong seperti apa ke kasirnya biar nggak belibet gitu Bu. Oh, jadi baru kemarin ya kejadiannya. Iya. Nah, misal mbak, kalau mbaknya lihat nih dari dampaknya mungkin ke kesehariannya mbaknya tadi, jadi nggak bisa ngomong sendiri di depan kasir, mbaknya jadi gelisah. Mungkin mbaknya bisa menjabarkan dampaknya, mungkin mbaknya kayak mengganggu kesehariannya tuh kayak apa? Itu jadi mengganggu waktu di kelas sih Bu. Karena kan kalau di kelas kita ada presentasi, karena kan ada presentasi yang sendiri, kadang juga ada yang berkelompok kan Bu. Nah kalau misal waktu saya ngomong di depan kelas itu jadi kayak panik, gelisah, takut gitu, karena ya itu saya takut belibet gitu ngomongnya ke waktu jelasin ke teman-teman saya gitu. Oh, oke, jadi itu berdampak ya ke sekolahnya mbak. Jadi kayak mbaknya pas presentasi jadi nggak lancar gitu. Nah, mungkin mbaknya pernah bercerita ini, mungkin sharing ke teman mbaknya. Belum pernah sih Bu. Kalau ke temen itu kan biasanya saya selalu bilang ke teman saya mau pesen apa gitu kan. Cuman sejauh ini teman saya nggak tanya sih kenapa saya nggak pesen sendiri gitu. Teman mbaknya kayak mikirnya emang mbaknya nggak bisa pesen atau seperti apa? Mungkin teman saya nganggapnya kayak ya udah sekalian dia yang ngomong aja gitu kayaknya ya Bu. Oke, mungkin mbaknya berpikir bahwa teman mbaknya emang sih sekalian ngomong aja karena sekalian pesen gitu ya. Nah, misal tadi mbaknya ngomong kalau di kelas juga terganggu ya. Nah, kalau di kelas apa yang biasanya mbaknya lakukan kalau misalnya harus presentasi maju tapi karena mbaknya ngomongnya juga ribet, mbaknya juga gelisah. Nah, itu apa yang biasanya mbaknya lakukan? Itu saya siapin dari malamnya sih Bu. Jadi malam tuh saya selalu menulis apa yang mau saya katakan, apa yang mau saya presentasikan di besoknya. Jadi saya kayak latihan ngomong gitu di malamnya itu. Berarti mbaknya latihan dulu ya. Iya. Nah, itu kan tadi yang mbaknya ceritakan kan tadi karena mbaknya punya kejadian di masa lalu ya, mbaknya dimarahin sama ibunya karena salah memesan tadi. Nah, itu mungkin bisa diceritakan setelah mbaknya dimarahi itu perasaan apa yang muncul sehingga itu berdampak sampai sekarang? Perasaan seperti malu, terus kayak kesel gitu, sama jadi kayak gugup gitu. Mbaknya jadi malu, gugup gitu ya. Nah,
itu setelahnya mbaknya kayak mau mesen berarti keinget bahwa mbaknya dimarahin gitu ya sama Iya. ibunya. Tadi kan mbaknya bilang kalau memesannya itu sekalian sama teman mbaknya ya. Mbaknya kan pasti melihat teman mbaknya ketika memesan, ketika berbicara kepada kasir. Nah itu apa yang mbak rasakan? Maksudnya kayak mbaknya apakah langsung refleksi, mungkin apakah mbaknya kayak oh temenku gini kalau mesan, atau seperti apa? Hmm, saya itu kalau ngeliat teman saya pesan lebih ke mikir, kok bisa ya dia lebih ke mikir kok bisa ya teman saya itu pesen tanpa, maksudnya tanpa ragu-ragu gitu, kayak ya udah pesen-pesen aja, nggak yang mikir, nggak yang takut atau gelisah gitu, enggak. Dan saya jadi kayak kepikiran kayak aku pengen kayak temenku pesen ya udah tinggal pesen aja, cuman sejauh ini masih belum bisa sih. Beberapa kali nyoba kayak rasa itu tuh masih kayak mengganggu gitu, jadi bikin nggak bisa, bikin tetap gugup gitu kalau pesen sendiri. Oke, mbaknya jadi melihatnya tuh sebenarnya mbaknya punya keinginan untuk mencoba ya, mbaknya punya keinginan untuk bisa seperti temannya mbaknya. Iya. Apakah mbaknya pernah tanya ke temennya, pernah tanya ke temennya kalau gimana sih kok bisa ngomong lancar, kok bisa ngomong sama kasir tuh kayak nggak gugup, nggak malu gitu? Apakah mbaknya pernah mungkin berdiskusi dengan temennya? Saya pernah tanya gitu ke teman saya, kok maksudnya kak tanya, kok bisa sih kok bisa sih kamu itu pesen ya udah tinggal pesen aja, tinggal nyebutin apa sih mau kamu beli gitu. Terus ya jawaban teman saya ya bilang kalau ya pesen ya tinggal pesen, maksudnya kayak ya udah tinggal ngomong aja apa sih mau kamu pesen ke kasir. Terus saya tuh pernah tanya juga kayak, kamu tuh kalau pesen tuh ada nggak sih perasaan sing kayak gugup atau perasaan takut salah ngomong pesanan kamu, terus kayak takut uh, yang belakang itu kayak nunggu lama banget gitu, jadinya kamu belibet gitu kayak ngomong gitu kan, belibet gitu kalau ngomong gitu kan. Terus kata teman saya itu enggak, dia merasa ya udah biasa aja. Teman saya itu bilang kayak ya udah pesen ya tinggal pesen aja, nggak, maksudnya nggak usah mikir sing kamu takut salah atau takut gini, toh kasirnya juga, maksudnya kalau kasirnya apa, kalau kita salah nyebutin itunya tuh pasti kasirnya tuh benerin, nggak mungkin dimarahin gitu loh. Oh, oke, jadi teman mbaknya tuh bilang kalau memang pesen aja gitu ya, karena kasirnya nggak mungkin marahin juga gitu. Iya. Nah, yang ada di pikiran mbaknya ketika misal ngomong ke kasir itu, mungkin kasirnya kalau bakal marahin mbaknya atau seperti apa? Kalau mbaknya mungkin salah pesen atau gimana? Eh, Mungkin saya itu lebih ke merasa kalau misal saya belibet ngomongnya, terus saya itu salah apa tuh, salah baca baca Menu, menu. iya menunya itu, terus ngomongnya itu belibet sama salah pengucapan. Kalau pengucapan menunya itu ya. Iya. Oke. Nah itu saya tuh takut aja, terus malu aja gitu ke kasirnya. Mbaknya jadi kalau misalnya salah nyebut menunya nih, mbaknya takut kalau kasirnya ketawa gitu ya. Iya. Mbaknya jadi malu gitu. Iya. Saya itu pernah kejadian waktu
terus saya sama teman saya. Nah, saya itu disuruh pesenkan sama teman saya. Posisinya itu teman saya itu tahu kalau semisal saya itu takut buat ngomong ke kasir, cuman kayak dia maksa, kayak pas kayak bilang enggak, kamu kok pasti berani, lek kamu coba itu nggak akan bisa gitu kan. Terus akhirnya saya itu terus saya akhirnya itu ya udah saya iakan kan, terus saya jalan ke kasir antri. Cuman waktu di tengah-tengah antri, karena saya merasa gugup, terus saya merasa kayak gelisah gitu, saya jadinya balik ke teman saya dan bilang kalau saya itu nggak bisa. Akhirnya teman saya marah-marah karena antrinya itu lumayan panjang, dan kalau saya keluar kan jadinya teman saya harus ngantri ulang kan, dan itu tuh panjang banget, dan itu posisinya itu kita itu udah sama-sama lapar banget. Jadi mungkin teman saya emosi karena ya udah lapar banget, tapi saya malah di tengah-tengah ngantri malah balik lagi terus ngomong kalau saya nggak bisa pesan sendiri. Oke, jadi kan berarti mbaknya sudah berani ya, sudah mau mencoba. Nah, ya dan juga pikiran mbaknya ketika mencoba, ya dan juga mbaknya ketika mencoba itu seperti apa? Mungkin mbaknya ingin mencoba berani atau mungkin mbaknya seperti apa? Saya itu kayak yang dipikir, saya itu mikir kayak ya aku pasti bisa gitu loh, maksudnya saya itu punya pikiran kayak ya ya udah ngomong tinggal ngomong gitu loh. Cuman saya nggak tahu kenapa pas di depan orangnya itu saya jadi kayak langsung ngeblank, langsung gugup, langsung gak tahu mau ngomong apa dan lupa sama apa sih mau diomongkan gitu. Padahal sebelumnya itu saya mikirnya kayak ya udah pasti bisa, soalnya ya ngomong tinggal ngomong aja gitu loh. Benar banget Mbak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau emang perasaan gugup itu wajar ya, perasaan gelisah wajar kalau pertama kali ketemu orang. Nah, mbaknya mungkin sebelumnya mbaknya kan bilang kalau belibet terus ya, aku nggak punya kejadian kayak ngomong belibet itu yang nggak trauma itu. Mungkin ada kejadian tersebut atau momen tertentu yang nggak jadi trauma buat ngomong lancar gitu, mbaknya jadi belibet gitu, mungkin ada nggak? Uh, Pernah sih dulu tuh waktu masih SD, mungkin di kelas 4 atau 3 gitu. Kita tuh kadang di kelas tuh ada sesi kayak bacanya itu gantian gitu loh, tentang materi pembelajaran gitu kan. Terus gurunya itu kadang nunjuk anak buat ngebacain materi itu. Ya itu cuman tinggal baca aja sih, kayak dulu kan pakai LKS gitu kan. Nah itu tinggal baca aja. Cuman waktu itu tuh saya itu waktu itu kan ditunjuk sama gurunya. Nah saya itu bacanya mungkin terlalu cepat, terus jadi belibet pas baca gitu, dan banyak tipunya gitu pas baca, dan saya itu jadi bahan tertawaan gitu sama teman-teman saya. Jadinya saya agak merasa kayak malu, terus buat ditunjuk lagi itu jadi kayak takut gitu buat ngebacain, padahal ya tinggal baca aja. Cuman mungkin gara-gara diketawain itu jadinya saya ngerasa kayak nggak bisa deh kayaknya kalau ngomong di depan orang-orang banyak gitu-gitu, di depan orang baru, karena saya takutnya yaitu belibet dan bikin mereka nggak ngerti apa sih saya omongin gitu. Oke,
Jadi karena kejadian dulu pas SD ya, mbaknya jadi bahan ketawaan karena ngomongnya tipe-tipe gitu, mbaknya ngomongnya kayak belibet. Nah, sekarang kan mbaknya sudah SMA kelas 12 ya. Itu gimana dampaknya? Kan mbaknya juga udah lihat teman-teman mbaknya itu ngomong lancar, ngomong kayak nggak belibet gitu. Mbaknya, apakah mbaknya masih ngerasa kalau itu bakal jadi bahan tertawaan atau seperti apa? Karena mbaknya kan sekarang sudah SMA ya, mbaknya sudah kelas 12. Nah, itu berdampak seperti apa kehidupan mbaknya di SMA? Eh, dan mungkin berdampaknya waktu kalau semisal di kelas pelajaran itu tuh kadang kan guru kan kayak ngasih soal atau ngasih pertanyaan-pertanyaan dan nunjukin, maksudnya kayak nunjuk siapa yang harus jawab gitu-gitu kan. Nah itu kan suasananya hening. Nah itu kalau misal saya ditunjuk itu saya jadi merasa kayak saya sebenarnya bisa jawab, cuman karena ada rasa gugup sama rasa takut salah, itu tuh jadi saya ngerasa kayak saya nggak bisa deh kayaknya kalau ngomong jawaban saya di depan semua teman-teman saya ini. Padahal kalau semisal waktu kayak istirahat atau di rumah main sama teman saya itu tuh saya tuh ya ngomong aja gitu, nggak ngerasa kayak takut salah ngomong, takut ribet atau takut gimana gimana. Terus cerita juga ya lancar gitu kalau sama teman saya. Cuman kalau ditanya kayak di kelas gitu saya tuh jadi ngerasa kayak belibet-belibet gitu kalau ngomong, ngejelasin, ngejawab pertanyaan guru gitu. Mungkin saya takutnya itu kalau semisal jawaban saya salah atau keliru, itu tuh nanti teman saya itu bakal ngetawain saya gitu. Jadi mbaknya kayak masih nyambung ya, mbaknya masih takut diketawain dulu kayak Iya. SD. Nah, tadi kan mbaknya bilang kalau istirahat sama temen-temennya itu bisa ngobrol lancar gitu ya, sedangkan kalau di kelas itu mbaknya belibet. Nah, mungkin ada perbedaan yang mbak rasakan ketika ngomong sama temen mbak atau sama temen-temen di kelas? Mungkin karena uh, kan saya kan nggak apa itu namanya, nggak akrab sama satu kelas kan. Maksudnya kayak ya udah sekedar ya udah temen biasa aja, dan nggak pernah cerita cerita kalau ke teman satu kelas gitu kan. Maksudnya saya punya temen yang bener-bener temen deket gitu di kelas. Mungkin karena saya merasa kurang deket aja sih, jadinya saya takut buat ngomong di depan mereka karena kan mereka nggak tahu saya itu takut ngomong atau takut gimana, kan mereka nggak tahu, dan yang tahu kan pasti teman dekat saya kan. Nah itu sih kayaknya yang bikin saya jadi gugup kalau semisal ngomong di depan teman-teman saya. Jadi karena mungkin kurang akrab ya sama mbaknya, jadi teman-teman di kelas itu nggak tahu kalau mbaknya itu suka belibet. Jadi mungkin teman-temannya tadi, mungkin mbaknya merasa kayak teman-temannya bakal ketawain mbaknya, Iya. dan lain-lain. Nah, dampaknya di akademiknya mbak, mungkin mbaknya jadi takut baca pendapat, mbaknya jadi takut buat kayak ya pertanyaan gurunya, padahal mbaknya tadi bilang mbaknya mungkin bisa menjawab pertanyaan dari gurunya ya. Nah, dampaknya ke akademik mbaknya, mungkin mbaknya seharusnya bisa dapat nilai A, mbaknya bisa dapat nilai 90, mungkin karena mbaknya takut buat berpendapat jadi nilainya ya segitu-segitu aja gitu. Mbaknya apa yang mbak pikirkan tentang dampaknya terhadap akademik mbaknya mungkin? Saya cukup merasakan dampaknya sih itu. Karena kan kita tuh kadang ada ujian yang mengharuskan kita membuat presentasi di depan. Nah, saya selalu mendapat nilai yang, maksudnya nilai saya itu selalu di pas rata-rata gitu kalau setiap ada presentasi ngomong di depan. Nilai saya itu selalu segitu-segitu aja. Sedangkan kalau misal nilai yang
esai kita yang nulis itu tuh saya selalu mendapat nilai tinggi gitu Bu. Jadi emang problemnya di speaking ya Mbak. Iya. Di speakingnya Mbaknya itu merasa kayak, padahal Mbaknya juga udah menyadari kalau itu tuh berdampak di akademik Mbaknya ya. Mungkin yang bisa Mbaknya lakukan buat nilai akademik, buat desainnya itu Mbaknya meningkat. Mungkin Mbaknya ada yang sudah Mbaknya lakukan sebelumnya buat mencoba biar nilainya jadi bagus. Teman-teman saya Jadi karena mungkin kurang akrab ya sama Mbaknya, jadi teman-teman di kelas itu nggak tahu kalau Mbaknya itu suka berlibet. Jadi mungkin teman-temannya tadi, mungkin Mbaknya merasa kayak teman-temannya bakal ketawain Mbaknya, iya. dan lain-lain. Nah, dampaknya di akademiknya Mbak, mungkin Mbaknya jadi takut buat pendapat, Mbaknya jadi takut buat kayak ya pertanyaan gurunya, padahal Mbaknya tadi bilang Mbaknya mungkin bisa menjawab pertanyaan dari gurunya ya. Nah, dampaknya ke akademik Mbaknya, mungkin Mbaknya seharusnya bisa dapat nilai A, Mbaknya bisa dapat nilai 90, mungkin karena Mbaknya takut buat berpendapat jadi nilainya ya segitu-segitu aja gitu. Mbaknya apa yang Mbak pikirkan tentang dampaknya terhadap akademik Mbaknya mungkin? Saya cukup merasakan dampaknya sih Bu. Karena kan kita tuh kadang ada ujian yang mengharuskan kita membuat presentasi di depan. Nah, saya selalu mendapat nilai yang maksudnya nilai saya itu selalu di pas rata-rata gitu kalau setiap ada presentasi ngomong di depan, nilai saya itu selalu segitu-segitu aja. Sedangkan kalau misal nilai yang esai kita yang nulis itu tuh saya selalu mendapat nilai tinggi gitu Bu. Jadi emang problemnya di speaking ya Mbak. Iya. Di speakingnya Mbaknya itu merasa kayak, padahal Mbaknya juga udah menyadari kalau itu tuh berdampak di akademik Mbaknya ya. Mungkin yang bisa Mbaknya lakukan buat nilai akademik, buat desainnya itu Mbaknya meningkat. Mungkin Mbaknya ada yang sudah Mbaknya lakukan sebelumnya buat mencoba biar nilainya jadi bagus. Itu sih sama seperti yang tadi saya ceritakan Bu. Jadi sebelum saya presentasi di malam harinya saya harus menuliskan apa yang mau saya omongkan di presentasi itu, mencatat semua yang mencatat semua Materi ya. Mencatat semua materi yang mau saya sampaikan kepada teman-teman saya, dan saya harus berlatih bicara sendiri gitu buat persiapan besok saat presentasi gitu. Dan selama saya melakukan itu saya udah mencoba kurang lebih 3 kali. Itu lumayan ini sih lumayan berhasil, dan nilai saya jadi ada perubahan sedikit tapi Bu. Mbaknya jadi sudah mencoba buat ya itu ya latihan tadi di malam hari buat Mbaknya biar nggak gugup di depan gurunya. Mbaknya pernah diskusi sama temennya kalau di depan guru tuh ketika listen tuh gimana sih biar nggak terlalu gugup, atau mungkin teman Mbaknya punya solusi mungkin dari ngomongnya lancar, ngomongnya nggak belibet gitu. Sebenarnya saran yang saya lakukan tadi itu saran dari teman saya sih. Teman saya tuh bilang kayak coba aja kamu sebelum presentasi kamu tulis apa sih mau kamu omongkan, terus latihan, maksudnya kayak dibaca ulang gitu biar besoknya pas presentasi kamu nggak belibet dan nggak merasa kayak kamu bingung mau ngomong apa gitu. Jadi saran tadi yang Mbaknya sudah lakukan itu saran dari temennya, berarti temennya memiliki saran yang berdampak ya Mbak. Jadi Mbaknya bisa lakukan terus. Terus mungkin Mbaknya bisa lihat ke depannya, kan Mbaknya sekarang kelas 12 ya. Mbaknya kalau suka ngomong belibet gitu, mungkin ke depannya Mbaknya bisa mikir kayak gimana ya kalau ngomong belibet atau seperti apa mungkin yang
Kalau itu sih saya juga udah mikirin sih Bu, kedepannya gimana kalau misal saya masih tetap kayak gitu. Dan saya takutnya nanti di dunia kerja saya jadi kayak takut buat ngomong dan takut buat nyampein apa pendapat saya, dan itu pasti berpengaruh sih di dunia kerja gitu. Saya cuman kadang jadi overthinking soal masalah ini, masalah saya nggak bisa ngomong di depan orang-orang itu. Berarti mbaknya juga udah menyadari ya mbaknya kalau kedepannya gimana kalau ngomong ini, kalau ngomongnya begitu terus mbaknya juga udah sadar ya. Nah mungkin mbaknya ingin mencoba sesuatu dari kan kalau di dunia kerja kan mbaknya mungkin harus ngobrol sama orang, harus malamnya nulis dulu atau malamnya nyoba-nyoba dulu, mungkin ada hal lain yang mungkin mbaknya bisa lakukan buat kedepannya. Mungkin saya harus lebih berani aja, maksudnya kayak mikir kalau ngomong sama orang baru itu ya nggak apa-apa, maksudnya kayak nggak harus takut, nggak harus gelisah, nggak harus itu, cuman buat saat ini saya masih belum bisa, tapi kedepannya saya mau mencoba buat berani. Itu aja sih Bu. Jadi mbaknya ya jadi ya mbaknya sudah punya keinginan untuk mencoba, mbaknya punya keinginan untuk berani buat berbicara di depan banyak orang gitu. Nah mbaknya kan tadi udah cerita di masa SMP juga mbaknya ngomong apa ya? Oh, di SMP mbaknya tadi pernah dimarahin ibunya ya. Itu SMA ya? SMP apa? SMA. Di SMP tadi kan mbaknya pernah cerita di SMA itu mbaknya pernah dimarahin ibunya, terus di SD itu mbaknya ngomong begitu ditertawain. Nah sebelum itu mungkin sebelum itu berarti mbaknya bisa ngomong secara bebas ya, mbaknya bisa ngomong nggak berlibat atau mbaknya seperti apa ketika sebelum kejadian tersebut? Sebelumnya itu saya waktu TK, Ya. turunan TK. Waktu TK itu orang saya itu diem, maksudnya kayak saya nggak banyak ngomong gitu waktu pelajaran di TK, waktu jadi saya kayak ya udah mendengarkan guru saya. Terus dulu kan waktu TK kan ada momen waktu pertama kali TK kan apa itu namanya ditunggu waktu TK kan ada momen-momen yang ditemani sama orang tua. Nah itu tuh saya selalu, maksudnya saya tuh kayak kalau orang tua saya pulang tuh saya tuh selalu nangis di kelas Bu, karena saya merasa takut aja sama orang-orang baru gitu. Jadi waktu TK saya lebih banyak diem gitu, dan waktu TK saya nggak punya temen karena ya temen saya diem itu Bu. Gitu. Jadi emang dari kecil mbaknya tuh takut ya buat ngobrol sama orang ya. Iya. Kalau pas kecil nih yang ada mungkin yang mbaknya rasakan ketika ngobrol sama orang itu bakal terjadi apa mungkin? Kita apa kita waktu kecil tuh mungkin saya cuma merasakan rasa takut aja sama orang baru, sama orang lain, sama orang yang nggak saya kenal gitu. Saya cuma ngerasa takut aja, tapi saya nggak tahu takutnya itu kenapa gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sama teman atau sama apa, saya selalu kayak diem dan nggak mau jawab. Tapi kalau misal ditanyain sama guru kan kadang guru tuh tanya-tanya kan waktu TK, saya masih bisa jawab sih kalau sama guru. Jadi emang kalau mungkin mbaknya merasa nggak ada kepentingan gitu ya, mbaknya kayak
nggak mau ngomong aja gitu sama orang, atau mungkin seperti apa? Gak penting. Eh, bukan sih, kayak saya sebenarnya pengen ngomong, cuman kayak ya itu karena takut sama orang baru aja, jadinya kayak saya lebih memilih untuk diam dan nggak mau ngobrol aja sama orang baru. Jadi mbaknya yang mulai kecil tadi takut ya. Kalau tadi kan mbaknya bilang takut ngomong belajar itu gara-gara mbaknya dulu pernah dimarahin ya waktu SMA. Nah, kalau masa kecil itu mbak, kan mbaknya berarti masih kecil ya, mungkin mbaknya punya kejadian waktu kecil kenapa kok bisa takut sama orang. Mbaknya ketika kecil kan bilang kalau emang udah dari TK itu takut buat ngobrol sama orang kan. Nah mungkin ada kejadian waktu kecil yang buat mbaknya takut ngomong sama orang. Jadi kalau nggak apa-apa. Waktu kecil itu waktu berkunjung ke saudara jauh gitu sama orang tua saya. Waktu dulu kan maksudnya bercanda gitu kan ya, saya tuh kayak 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 dibercandain kalau bakal ditinggal di sini, karena dulu tuh saya tuh selalu betah di rumah orang gitu loh, kayak saya maunya nginep lama di rumah saudara saya karena ada temennya, ada temen seumuran gitu. Terus saya suka main sama temen seumuran gitu kan, jadi saya ngerasa kayak saya mau di sini terus aja. Dan orang tua saya tuh selalu bercanda kayak, oh ya udah kamu apa, oh ya udah kamu jadi anaknya ini aja gitu, jadi anak saudara saya gitu maksudnya. Dan saya tuh nggak mau, kalau misalnya itu maunya saya tuh kayak ya udah nginep yang lama aja gitu. Karena itu ya, kalau nggak tahu ya Bu. Jadi dari mbaknya cerita tadi itu mbaknya dari kecil itu nggak terbiasa buat ngungkapin pendapatnya ya. Jadi mungkin ketika mbaknya sudah beranjak dewasa, mbaknya jadi nggak terbiasa buat ngungkapin pendapat, mbaknya jadi malu buat ketemu orang, atau seperti itu, atau mungkin mbaknya merasakan hal yang lain. Sepertinya karena saya dari kecil nggak berani buat menyampaikan apa pendapat saya ke orang lain gitu sih kayaknya. Oke, jadi mbaknya emang dari kecil kayak nggak bisa mengungkapkan pendapatnya, sehingga kayak banyak dewasa ini ya terbiasa dengan kebiasaan tersebut. Mbaknya jadi malu untuk menyampaikan, malu untuk berbicara di depan banyak orang juga ya. Terus mungkin tadi mbaknya juga udah punya kesadaran juga buat mau mencoba gitu, buat berani di depan banyak orang. Mbaknya juga udah menyadari bahwa hal tersebut itu sangat berdampak di kehidupan mbaknya ke depannya, di kehidupan kerja juga, di kehidupan berikutnya mbak. Kan mbak Agus ini juga masuk ke dunia kerja, mbak masuk ke dunia baru ya, yang bisa mbaknya lakukan. Kan kalau presentasi mungkin udah ada materi ya, udah materi sehingga mbaknya bisa menghafalkan di malam hari sebelumnya. Nah, kalau di dunia baru ini kan mbaknya nggak bisa memprediksi apa yang bakal terjadi besoknya. Nah, mungkin mbaknya sudah memikirkan apa yang bisa mbaknya lakukan buat mengatasi hal tersebut. Saya saya untuk kedepannya sih saya pikir saya harus ya berani nggak berani harus bisa buat ngomong di depan orang-orang baru,
ngobrol sama orang baru, kenalan sama orang baru, terus kayak presentasi di depan orang-orang baru. Saya harus memberanikan diri sih buat kedepannya, biar hal ini nggak ngeganggu saya terus. Itu aja sih. Gitu ya. Jadi oke, mbaknya berarti punya keinginan buat berani, nggak berani harus berani ya ketemu orang baru itu. Jadi saya ingin merangkum dari konten hari ini ya mbak. Jadi mbaknya punya permasalahan itu nggak bisa ngomong di depan kasir gitu ya. Kalau ngomong itu, kalau misalnya ngomong sesuatu itu mbaknya belibet gitu, mbaknya takut salah ngomong, takut salah keliru penyebutan menunya, sehingga mbaknya takut diketahui sama kasirnya. Terus mbaknya juga gelisah ketika keluar sendirian. Nah, mbaknya juga tadi sudah menceritakan itu mungkin dipengaruhi oleh masa lalu mbaknya yang tadi pertama mbaknya pernah dimarahin sama ibu ketika salah memesan menu. Terus mbaknya juga tadi mention ngomong suka beli terus salah ngomong. Nah, mbaknya juga udah cerita bahwa itu juga mungkin terjadi karena masa lalu mbaknya di SD mungkin yang disuruh buat membacakan materi, tapi mbaknya tuh ngomongnya tipe-tipe gitu, sehingga sama teman-teman mbaknya itu mbaknya ditawain gitu, mbaknya jadi bahan lucu sama teman-teman mbaknya. Terus tadi juga mbaknya bilang kalau di kejadian sebelumnya itu saya tanya apakah itu berjalan dengan lancar, mbaknya bisa ngobrol dengan lancar. Mbaknya ngomong kalau itu tuh dari TK emang mbaknya sudah takut buat berbicara dengan orang ya, mbaknya takut buat ngobrol di depan orang. Hal itu mungkin mbaknya juga menyadari kalau hal itu mungkin terjadi karena mbaknya pernah dulu buat nginep di rumah saudaranya ya, terus mungkin mbaknya nggak berani buat ungkapin pendapat. Nah, bisa simpulkan kejadian-kejadian tersebut itu mungkin mbaknya dipengaruhi oleh mbaknya dari kecil tidak terbiasa buat mengungkapkan pendapat di depan orang, sehingga mbaknya ketika ingin ngobrol sama orang baru itu mbaknya jadi takut salah ngomong, takut belibet. Terus juga itu berdampak di akademis mbaknya tadi bilang ya. Di akademis mbaknya juga bilang kalau itu mempengaruhi nilai mbaknya ketika mbaknya seharusnya bisa ngomong di depan guru dengan dapat nilai plus, mbaknya jadi dapat nilai yang pas-pasan gitu, dapat nilai yang KKM, sehingga itu juga berarti berpengaruh di akademisnya. Dari yang sudah mbaknya ceritakan tadi, mbaknya sudah bilang kalau mbaknya punya kesadaran gitu, mbaknya ingin mencoba buat keluar dari zona ini, mbaknya ingin kayak bisa berani ngobrol gitu ya, bisa berani ngobrol dengan lancar gitu di depan banyak orang. Terus mbaknya ingin ngobrol di depan orang dengan lancar. Terus akhirnya mbaknya di kehidupan selanjutnya mbaknya juga bilang kalau ini berani nggak berani harus mau buat ngobrol dengan orang gitu ya. Nah, karena ini sesinya udah habis mbak, sudah menunjukkan 45 menit, jadi mungkin untuk melihat perkembangannya mbaknya di kehidupannya kita bisa menjadwalkan sesi konseling berikutnya ya, untuk mengetahui mbaknya apakah sudah ingin buat berkembang, ingin mencoba gitu. Jadi kita jadwalkan di sesi, mungkin mbaknya bisa free di hari apa, mungkin minggu depan? Mungkin di hari Sabtu atau Minggu. Sabtu atau Minggu, nanti jamnya menyusul aja ya mbak. Okay. Kita sesuaikan saja. Nah, untuk konseling hari ini mungkin itu saja, karena mbaknya juga sudah bercerita ya, sudah bercerita masa lalu mbaknya seperti apa. Jadi kita akhiri sesi konseling hari ini. Mungkin saya kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih ya mbak sudah datang hari ini. Ya, sama-sama ibu.